Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bertemu melakukan pembelajaran sebanyak 2 kali. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu reproduksi, organ-organ reproduksi pada pria dan wanita, juga tentang proses reproduksi itu sendiri dari mulai pembelahan sel, fertilisasi, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kedua kali ini masih dalam bab yang sama, kita akan lebih dalam lagi membahas yaitu mengenai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui, mempelajari tentang kelainan penyakit sistem reproduksi ini? Agar kita menjadi aware dan care terhadap kesehatan organ reproduksi kita sendiri dan menghindari penyebab-penyebab dari perilaku yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi ini. Oke, kita mulai saja. Untuk pembelajaran kita kali ini tujuannya adalah pertama untuk memahami penyebab dari penyakit sistem reproduksi. Selanjutnya kita diharapkan akan dapat mengelompokkan penyakit-penyakit tersebut berdasarkan dengan penyebabnya. Yang ketiga, kita dapat mengenali nama, gejala, dan akibat dari beberapa penyakit sistem reproduksi. Dan yang terakhir adalah memahami dan menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Baik, kita langsung saja membahas tentang penyebab permasalahan sistem reproduksi. Nah, ada beberapa penyebab dari munculnya penyakit-penyakit atau permasalahan pada organ reproduksi kita. Yang pertama adalah bakteri. Yang kedua adalah jamur. Selanjutnya adalah parasit. Parasit itu dapat berupa tungau, dapat berupa kutu, atau dapat juga berupa protozoa. Yang selanjutnya adalah tidak lain tidak bukan, penyebabnya adalah sebuah virus. Yang terakhir adalah penyebabnya tumor. Nah, bakteri, jamur, parasit, virus, dan tumor ini merupakan penyebab ya dari timbulnya penyakit-penyakit pada sistem reproduksi kita. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai bakteri terlebih dahulu. Nah, penyakit yang pertama yang disebabkan oleh bakteri adalah gonore atau GO. Nah, GO ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya berbeda pada pria dan wanita. Kalau pada pria, gejalanya timbul rasa sakit pada saat buang air kecil dan keluar nanah dari saluran urin atau saluran kencing, terutama pada pagi hari. Nah, karena adanya nanah yang keluar, maka sering disebut juga penyakit ini sebagai penyakit kencing nanah. Pada wanita, gejalanya adalah nyeri pada perut bagian bawah dan kadang disertai dengan keputihan, lalu alat kelamin terasa sakit atau gatal, dan rasa sakit atau panas jika buang air kecil, itu ya, dari gonore. Nah, selanjutnya adalah chlamydiasis, disebabkan oleh bakteri chlamydia. Tepatnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Gejalanya keputihan, oleh karenanya sering disebut juga keputihan, tapi beda ya dengan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida. Nah, juga di sini ada nyeri pada saat buang air kecil. Selain keputihan, gejalanya juga terasa nyeri pada saat buang air kecil. Baik. Penyakit yang selanjutnya adalah sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, yang gejalanya adalah pertama timbul luka tidak nyeri di kemaluan, bisa di bibir kemaluan atau di leher kemaluan ya. Lalu infeksi tersebut dapat berlanjut menyerang organ lain seperti otak, pembuluh darah dan jantung, syaraf dan sumsum tulang belakang apabila tidak ditangani secara serius. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, tadi ada chlamydiasis, yang sekarang ada
candidiasis. Candidiasis vagina ini biasa disebut juga dengan keputihan, disebabkan oleh jamur Candida albicans, dan gejalanya adalah keputihan pasti, lalu ada gatal, panas, dan ada juga kemerahan pada alat kelamin atau di sekitar alat kelamin, kulit di sekitar kelamin. Nah, selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit, salah satunya adalah trichomoniasis. Nah, penyakit trichomoniasis ini disebabkan oleh infeksi protozoa yang bernama Trichomonas vaginalis. Gejalanya adalah gatal pada kemaluan dan timbul keputihan berwarna kehijauan dengan bau yang tidak sedap. Berbeda antara keputihan karena jamur, karena bakteri, dan karena si parasit ini. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada beberapa, yang pertama adalah kutil kelamin. Nah, kelainan ini berupa tonjolan-tonjolan kulit berbentuk seperti jengger ayam. Ya, kayak begitu ya, jengger ayam, tahu? Ukurannya bervariasi dari yang sangat kecil hingga yang berukuran besar. Dia itu mengakibatkan kanker leher rahim, kanker kulit kelamin pada wanita, dan kanker penis pada pria. Ini semua disebabkan karena perilaku yang tidak sehat ya. Lalu yang kedua adalah herpes. Herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Yang gejalanya pertama adalah pegal-pegal pada otot, kadang disertai dengan demam. Ada pembengkakan kelenjar di lipatan-lipatan seperti lipatan paha, lalu terasa gatal atau terbakar pada alat kelamin, dan juga menimbulkan luka lepuh. Nah, luka lepuh ini adalah lukanya seperti luka cacar atau luka terkena minyak panas ya. Ada benjolan-benjolan yang di dalamnya itu terisi seperti cairan. Nah, selanjutnya adalah AIDS. Nah, AIDS ini sering sekali didengar ya, karena merupakan salah satu virus yang sangat ditakuti pada saat ini selain virus corona. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini nama penyakitnya, disebabkan oleh virus yang dinamakan HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sel darah putih, khususnya adalah sel T pembantu atau helper T cells yang berfungsi dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh. Kalau sakit, kekebalan tubuhnya nggak ada kan udah selesai gitu. Nah, si virus ini membuat penderitanya itu sangat mudah terserang segala macam penyakit. Dari penyakit yang ringan kalau di orang yang sehat, misalnya sariawan, diare, misalnya demam seperti itu, lelah. Nah, kalau di orang yang menderita AIDS ini, itu simptomnya atau gejalanya itu akan lebih parah dari biasanya. Karena apa? Karena dia itu tidak punya kekebalan tubuh yang melawan penyakit tersebut gitu. Nah, sehingga si penderita AIDS ini meninggal atau mati bukan karena virus ini, melainkan karena gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit yang parah gitu ya, tidak dapat ditangani oleh sistem kekebalan tubuh si penderita itu. Nah, bagaimana itu semua bisa terjadi? Pertama, dia itu terjadi karena perilaku seks yang tidak sehat seperti homoseksual dan seks bebas, dan pecandu narkoba dengan penggunaan alat suntik bergantian. Itu semua perilaku-perilaku di atas sangat beresiko tinggi akan terserang oleh virus HIV. Oke, dan yang terakhir adalah penyakit yang disebabkan oleh tumor. Nah, tumor itu apa sih? Tumor itu adalah terbentuknya neoplasma atau sel-sel yang baru yang disebabkan pertumbuhan sel yang tidak wajar. Nah, sebenarnya selnya sel kita, sel tubuh kita, tapi dia itu punya pertumbuhan yang sangat cepat, sangat tidak wajar gitu. Dan sehingga menimbulkan tumor. Tumor terbagi dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu contohnya kutil, kista, kutil pada alat kelamin. Sedangkan tumor ganas itu dapat berupa kanker endometrium, kanker serviks, kanker rahim, kanker prostat, dan kanker testis. Seperti itu.
Nah, apabila dari materi-materi di atas masih ada yang belum paham, boleh diulang kembali dan di pause kalau misalnya mau mencatat atau mau lebih memahami teks yang ada di dalam video ini. Nah, untuk agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut di atas, kita hendaknya seharusnya melakukan pola hidup yang menunjang untuk kesehatan organ reproduksi kita. Baik, apa saja sih pola hidup yang harus kita lakukan untuk menunjang kesehatan organ reproduksi kita? Yang pertama adalah menjaga diri dari pergaulan bebas. Of course. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang positif, mencari informasi sebanyak mungkin mengenai penyakit menular seksual. Yang selanjutnya adalah terbuka dengan keluarga atas segala permasalahan yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah berani untuk menolak dengan tegas bila ada yang mengajak kepada kemungkaran. Nah, itu dia tadi pola-pola hidup yang menunjang untuk kesehatan reproduksi kita. Nah, anak-anak, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu senantiasa terhindar dari penyakit-penyakit yang tersebut tadi di atas ya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, terakhir keep calm and stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.